Sebenarnya biasanya tuh ada barang-barang dari perusahaan yang dibuang di sini teman-teman, kayak printer, monitor juga. Apa nih? Buat ini ya, power ya? Nggak tahu juga sih. Kalau kaca pecah kayak gini tuh harusnya dibuntel teman-teman. Dibuntel pakai koran atau enggak pakaian bekas. Halo, assalamualaikum semuanya. Jadi hari itu aku mau buang sampah. Aku bakal kasih tahu sama kalian gimana sih cara buang sampah di Jepang, terus cara pemilahan sampah-sampahnya juga gimana sih. Aku bakal kasih tahu ya ke kalian. Jadi aku buang sampahnya tuh nggak di tempat umum ya teman-teman. Buang sampahnya tuh di perusahaanku. Jadi buang sampahnya tuh di sini teman-teman. Mungkin kebanyakan dari teman-teman yang ada di Jepang itu kan buang sampah di tempat umum ya, atau campur sama orang Jepang gitu kan. Kalau di sini buang sampahnya disuruh bareng sama sampah dari perusahaan. Oke. Jadi di sini ada dua warna, putih sama biru. Aku pakai sarung tangan plastik karena tadi bersihnya ini lumayan kotor. Ini sampah organik ya teman-teman. Jadi untuk yang putih ini teman-teman, yang putih itu sampah yang anorganik ya, atau kayak plastik, bekas-bekas sabun, bekas-bekas botol minyak juga tuh masuknya di sini teman-teman. Jadi buangnya di sini yang putih. Dan yang biru itu sampah organik. Bisa kayak sampah dapur, terus kertas, tisu mungkin. Pokoknya masuknya di sini teman-teman. Organik. Masuknya di organik ya, dan buangnya di sini. Jadi udah dipisah-pisah. Nah, ini di sini teman-teman. Jadi buang sampah di Jepang tuh nggak sembarangan ya. Aku bakal ngasih lihat juga nih sama kalian. Di sini ada kardus. Kardus juga dipisah teman-teman. Ini bacanya danboru. Jadi nggak kayak di Indonesia ya, kardus tuh dibuang aja atau dicampur. Ini nggak tahu bekas apa nih. Jadi kardus tuh sendiri ya teman-teman, ada tempatnya sendiri. Ini kardus juga. Ini kardus yang kotor, buangnya di sini. Ini yang bersih. Terus ada lagi. Nah ini tuh sampah logam. Biasanya banyak kayak TV juga banyak nih, nggak tahu nih hasilnya. Oh ini barang-barang dari anak ini, kemarin ada yang pulang kan. Jadi barang-barangnya tuh yang nggak kepake dia dibuang-buangin ke sini nih. Kayak ini juga. Ini rak. Tumben nggak ada yang ambil. Biasanya anak baru itu pada ngambilin rak buat dipakai lagi. Wah, ada kursi nih. Bisa dipakai nggak mas? Sebenarnya masih bisa dipakai sih ini, tapi agak jelek aja deh. Sama apa nih teman-teman? Ada meja juga. Sebenarnya biasanya tuh
ada barang-barang dari perusahaan yang dibuang di sini teman-teman, kayak printer, monitor juga. Apa nih? Buat ini ya, power ya? Nggak tahu juga sih. Ada payung. Jadi ini juga bisa dibuat buang sampah elektronik ya di sini. Terus kita kesini lagi nih. Ini lagi kosong. Ini biasanya tuh isinya kayak baterai. Oh ini ada nih. Ini tempat kayak kaleng yang kayak gini. Ini buangnya di sini nih. Jadi dipisahin teman-teman. Di sini kaleng. Biasanya di sini juga apa nih? Botol juga di sini teman-teman. Ada lagi tuh. Ada lampu juga. Jadi semua serba dipisah ya teman-teman. Ini juga ada payung. Sebenarnya terkadang tuh ada beberapa barang yang masih bisa dipakai di sini. Oke. Jadi sama botol juga tuh dipisah ya teman-teman. Botol kan ada tutup terus label sama botolnya ya. Jadi tutupnya itu dibuang ke yang warna biru kalau di sini. Terus apa? Labelnya itu yang warna putih, teman-teman. Dan tutupnya sendiri tuh harus bersih dalamnya ya. Kalau nggak bersih itu bisa dimarahin biasanya. Kalau di tempat pembuangan umum kalau nggak bersih ntar sampahnya balik lagi ke apatok kalian. Pokoknya kalau yang di tempat pembuangan sampah umum ya, semisal kalian salah naruh nih, yang harusnya ditaruh dimasukin plastik biru, kalian masukin plastik putih. Atau enggak sebaliknya. Pasti itu sampah kalian mungkin bakal balik lagi ke apatok kalian ya, yang buat di Jepang. Atau mungkin aja sampah kalian tuh nggak diambil sama tukang sampahnya. Kebanyakan kayak gitu teman-teman. Dan untungnya di sini masih di Kaisa ya, jadi mungkin nanti dipilah lagi sama orang kayak kerja di Kaisa gitu. Ada yang khusus buat bersih-bersih kan, jadi sama dia dipilah-pilah lagi. Dan ada juga sampah botol kaca ya teman-teman. Aku mau nunjukin ke kalian. Ini nggak tahu nih yang buang di sini siapa nih. Namanya juga orang Indonesia ya, pasti agak kocak-kocak orangnya. Walaupun sudah dikasih tahu tapi tetap aja bebal. Orang kan masing-masing ya teman-teman. Jadi sampah kaca juga dipisah teman-teman di sini. Ini bekas selai, parfum, sambal juga ini. Ini harusnya dipisah nih tutupnya. Tapi nggak tahu, kadang orang dibilangin susah teman-teman. Dan kalau kaca pecah kayak gini tuh harusnya dibuntel teman-teman. Dibuntel pakai koran atau enggak pakaian bekas, biar nggak bahaya ntar sama yang ngambil itu. Harusnya ya, tapi ini nggak tahu, orang Indonesia tuh susah banget kadang-kadang dibilangin teman-teman. Kebetulan ada ini ya, satu botol aku bakal nyontoin ke kalian. Jadi ini tutupnya dibuang di yang Moeruomi. Terus di Jepang tuh udah gampang ya, labelnya disobek tuh gampang teman-teman. Udah ada semua di botol-botol Jepang tuh, ada semua. Jadi tinggal nyobek aja, gampang banget sebenarnya. Nah kayak gini ya, ini bersih ya, harus bersih. Kalau nggak bersih ntar dibalikin nih, kalau nggak dimarahin. Jadi dibagi 3 kayak gini nih. Untuk
sampah botol tuh kita ditaruhnya di sini teman-teman. Jadi nanti di sini tuh ada yang ngambil, orang dari perusahaan itu kan ngambil dari sini nih. Sebenarnya udah ada ini, ada tulisannya kan semuanya, tapi pribadi orang kan beda-beda ya teman-teman. Ada yang benar-benar ngikutin aturan, ada yang sembrono orangnya, ada yang aneh juga kan. Jadi ya begitulah, susah kalau mau bilangin juga. Kita mau bilangin juga nggak enak teman-teman, orang udah sama-sama gede. Sebenarnya nggak boleh nih. Hanya label ini yang boleh didaur ulang. Berarti yang ada tulisannya PET biasanya di bawahnya. Kayak yang gini kan, yang bekas minyak, saus, sabun atau yang kotor tuh nggak boleh. Taruhnya di sini. Dibikin kayak gini tuh karena udah banyak kejadian nih, kayak bekas saus, bekas kecap, bekas minyak, bekas sabun, kotor tuh ditaruh di sini. Jadi sama orang perusahaan tuh dibikin kayak gini. Ada lagi sebenarnya, nanti aku liatin. Nah ini di pintu ya, ada lagi nih caranya. Pertama dicuci, terus diinjak, terus masukin ke dalam plastik yang putih. Tutup botol, dimasukin ke sampah yang dapat dibakar atau biru. Gitu. Tunami ke lantai 3. Oke, jadi sekian video kali ini. Kalau misal teman-teman penasaran sama hal-hal di Jepang, atau mungkin bisa ditulis di komentar ya. Mungkin kayak, bang, gimana bang cara jadi Ultraman? Atau mungkin bang, gimana bang cara ngalahin Godzilla gitu. Jangan kayak gitu ya, komen-komennya yang masuk akal aja. Oke, dadah, sekian video kali ini.